Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk undangan Tuhan kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali memuji, memuliakan memuliakan Tuhan. Dan terima kasih kami boleh sekali lagi Tuhan bersama-sama belajar dan bergumul tentang kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan kami pada pagi siang hari ini. Kembali kami mohon anugerah dan tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Tolong setiap kami yang mendengar, tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sekali lagi kami berdoa kiranya Tuhan boleh bekerja melampaui keterbatasan dan ketidakmampuan hamba-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai setiap kami, kiranya melalui pemberitaan firman ini, setiap kami boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi sekali lagi. Ya, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua. Meskipun nats yang diberikan kepada kita ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, tapi hari ini kita akan berfokus pada ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14, satu ayat saja. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Sudah dapat semua ya? Yang sudah bisa bilang amin? Oh sudah ya. Kita baca bersama-sama, sekali lagi baca dengan nada dasar C ketukan 4/4. Jadi jangan cepet-cepetan ya, kita baca yang pelan, perlahan, tapi kompak. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi ya, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu ketika saya masih menyelesaikan studi teologi sarjana saya begitu ya. Saya tuh sempat berandai-andai begini Bapak Ibu, seandainya ada mesin waktu begitu ya, kira-kira saya ini mau pergi kemana? Jadi, sebentar. Nah, seandainya ada mesin waktu, kira-kira kalau saya gunakan itu saya kira-kira mau pergi kemana? Nah, pilihan pertamanya, pilihan awalnya jelas ada dua. Pergi ke masa depan atau pergi ke masa lalu, gitu ya. Nah, saya waktu itu mikir-mikir gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu jadi saya kira-kira milih masa depan atau masa lalu? Yang masa depan, coba angkat tangan. Yang masa lalu? Yang masa bodoh ya. Ya. Nah, saya waktu itu mikir-mikir memang begini, kira-kira enak pergi ke masa depan atau masa lalu ya. Setelah saya mikir lama, saya pikir kayaknya jangan ke masa depan deh. Biarkan masa depan itu menjadi misteri saja buat kita semua. Karena gini, kadang tahu masa depan tidak selalu menyenangkan Bapak Ibu, benar ya? Kalau masa depannya baik, oke, kita semua senang. Misalnya dikasih tahu, tahun depan kita bakal jadi orang kaya nomor 3 di Indonesia bersama dengan orang nomor 3 di lambang pesawatmu misalnya kayak gitu, kayak di Instagram kan kayak gitu toh ya. Oh kita senang toh ya, wah tahun depan jadi orang paling kaya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu pergi ke masa depan, ternyata 5 hari lagi kita bakal mati, gara-gara waktu nyebrang ketabrak semut, mati gitu ya. Ya mati, semutnya soalnya kebetulan numpang mikrolet begitu. Jadi kita mati ketabrak semut yang kebetulan numpang mikrolet gitu ya. Wah saya yakin dalam waktu 5 hari ke depan, hidupnya pasti nggak tenang, benar nggak? Benar ya, benar ya. Jadi saya waktu mikir-mikir, sudah biarkan masa depan itu menjadi misteri buat kita semua. Saya milih pergi ke masa lalu. Nah setelah saya mikir-mikir Bapak Ibu, kalau pergi ke masa lalu kira-kira saya mau pergi kemana ya? Setelah mikir cukup panjang, saya memilih 3 masa yang ingin saya tuju. Yang pertama itu Bapak Ibu, saya ingin pergi ke masa waktu papi mami saya masih hidup. Nah sekarang ini kan hari Ibu Nasional ya. Jadi saya itu pengen pergi ke masa lalu, ketemu papi mami saya pengen ketemu mereka, saya pengen peluk mereka, terus saya bilang, papi, mami, saya sayang sama papi, mami gitu ya. Maafkan saya belum jadi anak yang baik gitu ya. Saya ingin ketemu dengan papi, mami saya begitu ya. Papi saya meninggal tahun 2007, mami saya meninggal 2016.
Jadi cukup lama, jadi ada perasaan kangen, saya ingin pergi ke masa lalu, ingin sampaikan kerinduan saya kepada mereka. Itu masa yang pertama Bapak Ibu. Nah masa yang kedua yang saya ingin tuju itu masa waktu saya kecil begitu ya. Tadi pagi saya bilang alasannya karena begini, orang Jawa itu kan bilang cilike lucu, gedene ganteng ya kan. Oh gedene gantengnya kayak gini kan penasaran toh ya. Waktu cilik ini kira-kira selucu apa gitu loh. Nah Bapak Ibu aja penasaran kok, apalagi saya ya. Jadi saya penasaran, saya ingin tahu waktu kecil kira-kira saya selucu apa. Nah kemudian masa yang ketiga Bapak Ibu yang ingin saya tuju itu masa hidup dan pelayanannya Tuhan Yesus. Kenapa kok saya pengen pergi ke masa itu? Ada dua alasan Bapak Ibu. Yang pertama itu saya pengen jadi saksi kehidupan dan pelayanannya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi itu nanti saya pengen, kalau bisa saya bawa HP ya. Nanti saya lihat tuh waktu malaikat tampil di di para gembala. Tadi kan kita baca ayatnya, mungkin saya rekam gitu ya. Terus nanti waktu orang Majus datang, bahkan kalau perlu waktu Tuhan Yesus bangkit, tak rekam nanti gitu ya. Tak foto, ya kan ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Nah kita tidak usah berdebat, tunjukin aja ini loh, orang rekamannya ini loh gitu ya, selesai perkara gitu ya. Saya ingin pergi ke masa Tuhan Yesus hidup, saya ingin lihat Tuhan Yesus waktu pelayanan seperti apa. Walaupun saya tahu nanti kalau ketemu Tuhan Yesus pasti Tuhan Yesus ngomong, lu kamu ngapain di sini? Pulang-pulang sana gitu ya. Nah alasan yang kedua kenapa kok saya ingin pergi masa hidup Tuhan Yesus? Karena Bapak Ibu, salah satu masa di dalam sejarah manusia itu adalah masa di mana Tuhan Yesus hidup. Ini bukan bicara karena faktor Tuhan Yesus ya, tapi faktor pemerintahan, faktor politik. Salah satu masa keemasan yang pernah dialami dunia itu adalah masa pada waktu Tuhan Yesus hidup. Dan itu karena seorang tokoh yang namanya Kaisar Agustus. Nah Bapak Ibu, kalau kita membandingkan Injil Matius dan Injil Lukas, kita akan menemukan begini, bahwa ternyata kedua Injil ini meletakkan setting tempat kelahirannya Tuhan Yesus itu secara berbeda. Kalau Bapak Ibu baca waktu Tuhan Yesus lahir di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ternyata setting yang ditampilkan itu masa pemerintahannya Herodes. Masih ingat ya, orang Majus datang kemudian pengen cari di mana bayi yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu, mereka pergi ke Herodes. Nah, tapi di dalam Injil Lukas kita melihat Lukas itu menampilkan setting pemerintahnya berbeda. Bukan pemerintahannya Herodes, tapi pemerintahannya Kaisar Agustus. Nah, dua hal ini tidak bertentangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang satu itu adalah raja wilayah, sedangkan yang lainnya itu adalah raja atas seluruh wilayah. Kalau bahasa hari ini itu begini, Herodes itu seibarat gubernurnya, Kaisar Agustus itu seibarat presidennya. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi kedua catatan ini tidak bertentangan. Lukas itu menempatkannya dalam konteks pemerintahan yang lebih luas ketika Kaisar Agustus menjadi raja, sedangkan Matius itu menempatkannya dalam konteks yang lebih sempit, Herodes menjadi raja wilayah atau gubernur wilayah. Nah yang menarik itu begini Bapak Ibu, ketika bicara soal Kaisar yang namanya Agustus ini, tadi saya katakan, masa pemerintahan orang ini itu merupakan salah satu masa keemasan dalam sejarah dunia. Kalau Bapak Ibu baca beberapa tulisan kuno, banyak orang melihat bahwa masa pemerintahannya orang ini adalah salah satu masa yang baik. Orang ini Bapak Ibu menurut catatan sejarah, nama aslinya itu adalah Gaius Octavius. Tidak ada hubungannya dengan Gaius Tambunan ya, tidak ada hubungannya. Dia ini menurut catatan sejarah, dia keponakannya seorang raja yang terkenal namanya Julius Caesar. Pernah dengar ya? Julius Caesar. Nah, Julius Caesar itu mati tanpa meninggalkan keturunan. Sehingga apa yang dia lakukan untuk meneruskan pemerintahannya, si Gaius Octavius yang adalah keponakannya diangkat anak sama dia dan kemudian dipilih untuk menjadi penerusnya Julius Caesar sesudah Julius Caesar itu mati. Nah si Gaius ini Bapak Ibu orang yang pinter. Beberapa orang itu menganggap bahwa dia itu adalah orang yang pertama kali mendirikan kekaisaran Romawi. Dia ini orang pinter, kalau bukan jenius ya, pinter sekali dia itu. Dia itu yang pertama Bapak Ibu punya sense of art, kemudian penataan kota yang sangat bagus. Jadi pada masa dia hidup, kota Romawi itu bisa ditata dengan dia sedemikian baik. Irigasinya, bagaimana kota ini jadi kota yang asri, kota yang enak dipandang, begitu ya, enak untuk dihidupi. Itu dia yang memulai. Jadi orang ini tata kotanya bagus sekali, begitu ya. Cocok jadi gubernur kita ini, ya kan? Pinter sekali dia menata kota. Tapi bukan hanya soal menata kota, soal politik dia juga pinter. Dia ini orangnya pinter sekali memanipulasi keadaan, memanipulasi orang, sehingga apa? Posisinya dia sebagai pemimpin, itu tidak bisa digoyang. Oh ini berarti kan politiknya pinter toh. Nangkap ya? Dia tuh bisa memanipulasi keadaan, bisa memanipulasi orang, sehingga posisinya dia sebagai seorang kaisar, seorang pemimpin, itu tidak bisa digoyang.
Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, dia itu bisa mengatur pemerintahannya dia itu dengan sangat baik. Pada masa itu, ketakutan utama seorang raja itu satu, pemberontakan atau perlawanan dari kelompok lain. Nah, si Gaius ini, Kaisar Agustus, dia tuh pintar sekali. Jadi dia itu ketika misalnya ada orang mau memberontak atau orang mau melawan dia tuh bisa tahu. Dan dia itu begitu pemberontakannya belum jadi besar, langsung sama dia itu dihabisi semua. Sehingga pada masa dia memerintah, itu benar-benar keadaan politik itu sangat baik. Benar-benar dia tuh bisa ngatur sedemikian rupa. Makanya Bapak Ibu, sedemikian pinternya dia mengatur pemerintahan, mengatur kota, mengamankan posisinya dia, orang-orang itu menyebut masa pemerintahannya itu sebagai keadaan yang damai. Kalau dalam istilah yang Latin, istilah yang digunakan itu begini, Pax Romana atau Roman Peace, Roma yang damai. Karena dia memang bisa membuat sebuah kerajaan yang benar-benar damai, yang benar-benar orang itu senang gitu loh tinggal di masa itu. Bukan hanya dia disebut, masa pemerintahnya disebut sebagai Pax Romana tadi, Roma yang damai. Ternyata Agustus, karena dia bisa menghasilkan kepemimpinan yang baik seperti itu, dia itu disebut sebagai Kaisar Perdamaian. Karena memang dia bisa mengatur pemerintahannya, bisa mengatur kotanya sedemikian baik. Nah pertanyaannya kenapa kok Lukas menempatkan kelahiran Tuhan itu dalam setting pemerintahannya Agustus? Bapak Ibu secara sederhana begini, Lukas itu ingin menampilkan kontras kepada kita. Ada sebuah kontras yang mau ditampilkan Lukas kepada kita. Kontrasnya itu begini Bapak Ibu. Ketika orang-orang berpikir bahwa Kaisar Agustus itu adalah Kaisar Perdamaian, ketika orang-orang berpikir Kaisar Agustus itu yang membuat keadaan menjadi tenang, menjadi damai, enak untuk dihidupi, Lukas ingin menunjukkan begini, enggak. Yang membawa damai di tengah-tengah dunia itu bukan Kaisar Agustus, tapi Yesus. Di bagian yang kita baca tadi, coba lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 tadi, malaikatnya itu nyanyi begini Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemudian ada terusannya begini. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saya jadi orang pada masa itu, ketika malaikatnya bilang damai sejahtera di bumi, mungkin saya akan pikir begini, loh kami sudah baik-baik saja kok. Keadaan sudah tenang kok. Tidak ada perang, tidak ada masalah, tidak ada ribut-ribut kok. Ini sudah damai. Tapi menariknya malaikatnya tetap bilang, enggak, damainya baru ada gara-gara Yesus. Tangkap ya maksudnya ya. Jadi Lukas itu ingin menunjukkan kepada kita begini Bapak Ibu, bahwa melalui nyanyian malaikat ini, Kaisar Perdamaian yang sebenarnya itu bukan Agustus. Kaisar Perdamaian, Raja Damai, itu adalah Yesus. Di dunia ini muncul damai, bukan karena Agustus itu bisa memerintah kotanya dengan baik, negaranya dengan baik, bukan. Tapi karena Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia, makanya damai muncul di tengah-tengah dunia. Jadi yang pertama Lukas ingin menunjukkan kepada kita sebuah kontras. Waktu orang berpikir yang bawa damai Kaisar Agustus, Lukas bilang bukan. Damai itu muncul bukan karena ada Kaisar Agustus. Damai itu muncul karena Yesus lahir di dunia. Tapi bukan hanya soal itu Bapak Ibu, Lukas juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata damai yang Yesus bawa itu berbeda dengan yang dihadirkan oleh Kaisar Agustus. Kualitas damai yang Yesus bawa itu berbeda dengan yang dihasilkan oleh Kaisar Agustus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup pada masa itu abad pertama, kemudian Bapak Ibu tanya pada orang-orang pada masa itu, bro, damai itu apa sih? Damai itu apa? Maka orang-orang itu akan menjawab sama. Jawabannya satu begini, damai itu tidak ada perang. Saya ulangi ya. Buat orang-orang pada masa itu kalau ditanya, peace itu apa? Damai itu apa? Mereka akan menjawab damai itu tidak ada perang. Karena pada masa itu ketika kerajaan bisa saling serang satu sama lain, ketakutan setiap orang itu satu. Gue bisa hidup tenang apa enggak ya? Jangan-jangan besok ini ada kerajaan yang mau nyerang nih. Jangan-jangan besok saya dihabisi nih. Bisa tangkap ya Bapak Ibu maksudnya? Sehingga orang-orang pada masa itu kalau ditanya, damai seperti apa? Jawabannya tadi, damai itu tidak ada perang. Kalau Bapak Ibu tahu beberapa tahun yang lalu ya bapak-bapak yang muda-muda itu kan ada game namanya Clash of Clans. Pernah main nggak? Ada yang pernah main nggak ya?
Enggak ya, kayaknya mukanya rohani semua ini ya, enggak pernah main game ini ya. Nah itu game itu kan kadang-kadang nanti desa kita tuh bisa diserang sama yang lain gitu ya. Katanya orang yang main itu bisa nggak tenang, nanti tiba-tiba dapat notifikasi desa kita diserang gitu ya. Anda bayangkan main game aja nggak tenang, apalagi kalau misalnya yang diserang itu benar-benar rumah Anda, negara atau kota di tempat Anda, di mana Anda tinggal. Pasti kan lebih nggak tenang. Orang pada masa itu kalau ditanya damai itu seperti apa, jawabannya tadi, damai itu enggak ada perang. Ketika kami bisa hidup dengan tenang, tanpa ada ancaman, itu yang namanya damai. Dan Agustus itu memang berusaha menghadirkan damai yang kayak gitu. Tadi kan saya bilang ya, Agustus itu ketika dia melihat ada potensi keributan atau pemberontakan, langsung dihabisi sama dia. Sehingga keributannya itu tidak menjadi lebih besar. Nah, Lukas mau tunjukkan kepada kita begini, damai yang Yesus bawa itu lebih besar dari yang dibawa oleh Kaisar Agustus. Damai yang dibawa oleh Kaisar Agustus itu muncul karena keadaan yang baik, karena keadaan tanpa perang. Tapi Lukas tahu, penulis Alkitab itu tahu, Tuhan itu tahu, bahwa masalah utama kita itu bukan keadaan yang tidak baik, bukan. Keadaan masalah utama kita itu hal yang jauh lebih mendalam dari sekedar keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu, kata damai yang dipakai di sini itu di dalam bahasa Yunaninya pakai kata eirene. Jadi kalau ada orang namanya Irin itu dari kata ini begitu ya. Jadi yang namanya Irin harus membawa damai ya, begitu ya. Kalau namanya Irin tidak membawa damai, ganti nama, ya kan kayak gitu. Nah, kata damai di sini eirene itu dilatar belakangi konsep shalom di Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Lama Bapak Ibu konsep shalom itu bicara begini, soal relasi yang dipulihkan khususnya antara Allah dengan kita. Shalom itu bicara soal Allah yang dulunya itu musuh kita, tidak kenal sama kita, sekarang itu menjadi sahabat kita, karena kita sudah berdamai dengan Allah, bahkan Allah itu bukan hanya menjadi sahabat, tapi Allah itu beserta dengan kita. Jadi di dalam Perjanjian Lama, damai shalom itu bicara begini, relasi dengan Allah yang dipulihkan, dan kemudian bicara soal keselamatan, karena Allah itu mau menyertai kita. Dan ini yang Yesus hadirkan di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, Tuhan itu tahu bahwa kebutuhan mendasarnya manusia itu bukan keadaan yang tidak baik, bukan. Yang manusia butuhkan itu bukan keadaan yang baik-baik saja kok, sungguhan. Yang manusia butuhkan, yang membuat manusia seringkali tidak bisa tenang, itu karena manusia itu masih bermusuhan dengan Allah. Makanya manusia tidak bisa merasakan damai. Makanya kalau manusia mau merasakan damai, maka permusuhan dengan Allah itu harus dibereskan dulu, harus dipulihkan dulu. Dan untuk memulihkannya, Allah menyediakan jalan melalui Kristus. Ingat baik-baik Bapak Ibu, yang membuat manusia tidak bisa merasa damai, itu bukan karena keadaanmu tidak baik, bukan. Ada banyak orang yang keadaannya itu baik-baik saja, tapi tetap hatinya merasa kosong. Benar ya? Pernah ngalami kayak gitu Bapak Ibu? Rasanya semua berjalan baik, tapi entah bagaimana Anda merasa kayak hati Anda itu kosong, gak ada damai, tidak bisa bersuka cita. Karena memang masalah utama kita itu bukan keadaan yang tidak baik. Masalah utama kita itu permusuhan dengan Allah. Dan karena Allah tidak menjadi sahabat kita, maka hati ini tidak bisa mengalami yang namanya damai. Damai baru bisa didapat ketika relasi dengan Allah yang rusak itu dipulihkan. Allah bukan lagi menjadi musuh kita, tapi Allah menjadi sahabat kita dan beserta dengan kita. Bapak Ibu, trust me, tanpa pemulihan hubungan dengan Allah, damai itu tidak akan pernah bisa terwujud di hidup kita. Ada seorang bapak gereja namanya Agustinus, Bapak Ibu, dia pernah katakan begini, ini sering dikutip ya, bahwa Allah itu menciptakan di dalam diri kita sebuah ruang kosong yang tidak akan bisa diisi oleh apapun, tidak bisa diisi oleh apapun. Karena ruang kosong ini itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Anda mau isi ruang kosong ini dengan makanan, nggak bisa, tetap kosong. Anda mau isi ruang kosong ini dengan hiburan, nggak bisa, tetap nggak bisa mengisinya. Anda mau isi ruang kosong ini dengan harta dan popularitas, nggak bisa. Karena yang bisa ngisi itu apa? Ya cuma Allah sendiri. Dan selama Anda tidak berdamai dengan Allah, ruang kosong itu akan tetap jadi kosong. Anda harus berdamai dengan Allah di dalam Kristus, di situ Allah hadir mengisi ruang kosong itu, bahkan bukan hanya mengisi ruang kosong itu, Allah juga menyertai hidupmu. Dan itu yang namanya damai. Bapak Ibu, percaya atau enggak, sungguhan keadaan yang baik itu bukan sumber damai. Masalah utama kita itu bukan keadaan yang tidak baik. Masalah utama kita itu permusuhan dengan Allah. Dan kalau Anda benar-benar ingin merasakan damai,
Anda harus benar-benar menerima Yesus. Membiarkan Yesus itu mengisi ruang kosong itu, dan di sana Allah menyertai kehidupan Anda. Bapak Ibu, tahun 80-an itu ada seorang petenis yang namanya Boris Becker. Pernah dengar nggak ya? Boris Becker, ada yang pernah dengar? Ya minimal barusan ya, karena saya kan barusan ngomong Boris Becker ya. Oh pernah barusan gitu. Nah, Boris Becker itu Bapak Ibu seorang petenis yang pada masa itu sangat terkenal. Dia itu juara Grand Slam atau Wimbledon beberapa kali, jadi ini orang hebat. Kalau bicara soal duit, saya yakin dia punya duit banyak, benar ya? Juara Grand Slam loh, itu hadiahnya enggak kayak kita kalau lomba di gereja. Kalau di gereja hadiahnya lombanya kan snack, wafer ya toh, ciki kan kayak gitu ya. Paling enggak itulah apa sepeda listrik ya. Ada ya. Sepeda listrik belum ya? Nanti kapan-kapan dibeliin sama Pak Leong ya. Sepeda listrik gitu loh. Loh sungguhan enggak mungkin, mosok menang Grand Slam hadiahnya apa? Hadiahnya apa blender cantik gitu. Ya enggak mungkin. Hadiahnya itu pasti duit. Jadi Bapak Ibu si Boris Becker, kalau ngomong masalah duit, dia punya duit. Dia punya duit. Kalau ngomong masalah popularitas, dia juara Grand Slam, juara Wimbledon berkali-kali. Orang kenal sama dia. Tapi percaya enggak? Dia itu 2 kali hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tuh kok bisa ya? Duit punya loh, popularitas punya loh. Tapi hatinya kosong. Karena memang duit, popularitas, itu enggak bisa mengisi ruang kosong itu. Enggak bisa membawa damai. Bapak Ibu, singkatnya begini, Lukas ingin menunjukkan kepada kita, Raja Damai yang sejati, itu adalah Yesus. Di dalam Yesus kita tuh bisa mengalami damai yang sejati. Damai yang bukan karena keadaan yang baik, bukan. Tapi damai yang muncul karena gini, kita tahu Allah yang sebelumnya itu menjadi musuh kita, sekarang berdamai dengan kita. Mengisi ruang kosong di hati kita itu, bahkan dia itu berjalan menyertai kehidupan kita. Damai yang Yesus bawa, itu damai yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Bapak Ibu, hari ini damai itu memang menjadi salah satu hal yang langka. Harus kita akui. Kalau Bapak Ibu baca tingkat depresi hari ini, itu sangat tinggi ya, tingkat orang depresi. Karena memang tekanan hidup, tekanan kerja, tekanan orang-orang di sekeliling kita, itu makin lama makin besar. Dan ini membuat kita tuh sulit merasa damai, merasa tenang. Karena memang banyak tekanan. Saya ingat sebelum pandemi Bapak Ibu banyak orang itu stres gitu ya, kepikiran. Kenapa? Ekonomi tidak baik-baik saja. Saya ingat waktu itu banyak orang cerita soal perang dagang antara Amerika sama Rusia ya kalau nggak salah. Bukan, Amerika sama China kalau saya nggak salah ya kan. Sudah mulai perang dagang, akhirnya ekonomi terdampak, termasuk Indonesia terdampak. Wah gak tenang. Dilalah yang terjadi pandemi, tambah nggak tenang lagi, bener ya? Ekonominya jadi amburadul, jadi nggak karuan. Kemudian ada yang kehilangan orang yang dikasihi, bahkan juga ada ketakutan. Wah jangan-jangan habis ini saya yang mati ini. Bapak Ibu waktu pandemi pernah enggak mikir kayak gitu? Saya waktu pandemi itu sampai ngomong sama istri saya loh ya, nanti kalau saya kena, saya mati, kamu jangan mati ya, tolong usaha jangan mati ya, tolong jaga anak kita baik-baik. Saya sampai ngomong kayak gitu. Ada ketakutan, makin enggak tenang gara-gara pandemi. Sekarang sesudah pandemi apakah lebih baik? Enggak, banyak orang juga lagi stres. Apalagi tahun depan dapat kabar pajaknya 12% ya toh. Wah langsung kepikiran semua, 12% gitu loh. Damai rasanya jadi hal yang mahal hari ini. Nah cuman masalahnya itu begini, kita ini tahu ini barang mahal, dan kita seringkali carinya itu di tempat yang salah. Itu masalahnya. Kita cari damai di tempat yang salah. Dalam keadaan demikian kita tahu damai itu kita enggak punya, hidup kita enggak tenang, kita carinya di tempat yang salah. Ada orang-orang yang berpikir kalau dapat hiburan, hidupnya bisa tenang. Ya mungkin kalau Bapak Ibu lihat hiburan, ya Bapak Ibu senang ya kan. Kalau orang dulu itu saya ingat hiburannya Sri Mulat ya kan. Sekarang kan sudah tidak ada ya kan. Sri Mulat itu Bapak Ibu nonton Sri Mulatnya ketawa-ketawa, Sri Mulatnya bubar, langsung hatinya tidak enak lagi ya kan. Bahkan yang menarik itu termasuk yang hibur Bapak Ibu, pemain-pemainnya, itu ngomong sendiri, saya tuh habis tampil, hati saya langsung tidak enak. Loh jangan, kan lucu tuh ya. Mereka yang bikin kita ketawa-ketawa, tapi setelah mereka bikin kita ketawa, hati mereka ikutan nggak tenang loh. Lucu ya. Hari ini Anda bisa cari stand up komedian yang paling lucu, jangan saya ya kan. Anda boleh cari stand up komedian yang paling lucu, setelah dia ngelucu selesai, ya kosong lagi, bener nggak? Kosong lagi gitu loh. Ada lagi yang berpikir uang itu bisa kasih Anda ketenangan, bisa kasih Anda kedamaian. Enggak, sungguhan. Belum tentu. Saya ingat waktu rapat hamba Tuhan ya, seorang rekan sempat nyeletuk.
Kita ini kadang ngomong uang tidak bisa memberi kedamaian, soalnya kita nggak punya uang, ya kan? Coba kalau punya uang kan kasusnya beda. Ya saya memang belum punya duit saya yang sampai gitu, belum. Tapi banyak orang itu yang punya kasus serupa itu merasakan sendiri. Mereka itu gini Bapak Ibu, pengalaman banyak orang. Mereka berusaha sampai di atas. Tapi ketika mereka sampai di atas, mereka itu sadar bahwa di atas itu tidak ada apa-apa, kosong. Ada banyak orang yang berpikir uang itu nanti akan kasih mereka kebahagiaan, kasih mereka kesenangan. Setelah semua tetap merasa kosong kok hatinya. Tidak tahu Bapak Ibu pernah ngalami enggak? Atau mungkin karena duitnya juga belum punya gitu ya, sama berada kita. Tapi trust me, banyak orang itu sudah ngalami hal kayak gitu. Boris Becker tadi ya kan, punya duit banyak, hatinya enggak tenang, mau bunuh diri. Bahkan Bapak Ibu beberapa waktu ini Bapak Ibu kalau lihat ya, ada banyak artis loh, artis termasuk artis Korea. Ganteng punya ya kan, nggak jauh beda sama saya ya kan, cantik juga duit punya jauh lebih banyak dari saya ya kan, popularitas punya, tapi banyak yang bunuh diri loh. Itu kan berarti memang uang, popularitas, tidak bisa kasih damai. Kalau Anda berpikir punya semua itu bikin hidup Anda tenang, sudah banyak orang yang membuktikan tidak bisa sungguhan, trust me, tidak bisa. Ada lagi yang berpikir, mungkin makanan bisa menenangkan kita. Ya waktu makan seneng, habis makan gak seneng. Apalagi waktu lihat bilnya gitu ya, tambah gak seneng sudah, larang gitu ya, tambah gak seneng gitu loh. Bapak Ibu kita ini berpikir ruang kosong itu bisa diisi oleh hal-hal yang lain. Tapi masalahnya Alkitab jelas kasih tahu kita, enggak. Yang bisa mengisi ruang kosong kita, itu hanya Allah. Karena Allah memang menciptakan ruang kosong itu, dan hanya Allah yang bisa mengisi ruang kosong itu. Damai itu bukan soal keadaan yang baik. Damai itu bukan soal semua berjalan seperti yang kita inginkan. Damai itu bicara soal gini loh, Allah itu berdamai dengan kita dan menyertai kita. Damai bukan soal keadaan. Damai itu soal dengan siapa kita menjalani kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu kalau kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita damai yang sejati didapat di dalam Yesus. Jangan pernah letakkan sumber damaimu pada hal-hal yang salah, hal-hal selain Yesus. Punya uang boleh. Punya popularitas nggak salah. Pengen makan enak silakan. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu yang mengisi ruang kosong itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa mengisi ruang kosong itu. Damai itu ketika Allah mengisi ruang kosong itu dan Allah menyertai hidupmu. Itu yang namanya damai. Damai bukan soal keadaan, damai soal dengan siapa kita berjalan. Bapak Ibu bayangkan misalnya Anda lewat di sebuah jalan, Anda tahu jalan ini jalan yang rawan dengan kejahatan. Jadi misalnya Anda tahu jalan ini tuh sering ada perampokan, penjambretan, bahkan pernah terjadi pembunuhan di sana. Terus kalau lewat sana itu lihat di kiri kanan itu ada orang modelnya sangar-sangar, ya kan? Badannya gede, tatonya macam-macam, mulai dari Hello Kitty dan sebagainya ya kan. Pokoknya itu sangar-sangar gitu loh Bapak Ibu. Nah saya mau tanya kira-kira Bapak Ibu kalau lewat jalan itu mau nggak sendirian? Mau nggak? Nggak mau ya? Kita aja nggak usah denger jalan agak rawan sedikit, pulang malam gitu pastikan, muterai, yang penting cari aman, bener nggak? Kita kalau lewat jalan kayak gitu, nggak mau. Tapi mungkin kasusnya berbeda kalau misalnya begini, Anda jalan di jalan yang sama tadi, pernah terjadi pembunuhan, perampokan, ya kan? Ada orang-orang sangar di sana, tapi Anda jalannya misalnya sama Superman. Berani apa enggak? Berani enggak? Masih enggak berani, ya anjir penakut nih kayak gitu, ya kan? Beranilah ya kan? Karena apa? Ada orang yang Anda tahu itu bisa menolong Anda. Nah, Bapak Ibu sama tak kasih tahu, masalah hidup mungkin sama. Orang sangarnya tetap sama, jalannya tetap berbahaya. Tapi karena kita tahu ada satu orang yang menyertai kita bisa tenang lewat jalan yang sama itu. Hidupmu mungkin tidak baik, masalahnya tetap ada. Tapi ada satu penghiburan, bahwa Allah itu bersama dengan kita, mengisi ruang kosong kita di dalam hati kita, dan menyertai kehidupan kita. Sehingga meskipun masalahnya tidak berubah, damainya itu tetap ada. Sekali lagi damai bukan soal keadaan. Damai itu soal dengan siapa kita berjalan. Allah sudah menyediakan pendamaian di dalam Kristus. Di dalam Kristus damai yang sejati Dia berikan.
Allah mengisi ruang kosong di dalam diri kita, dan Allah itu berjalan menyertai kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, pendamaian dengan Allah dan penyertaannya itu merupakan kekuatan untuk menjalani kehidupan, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Bapak Ibu, ada satu pujian yang sangat menguatkan saya, yang indah, yang menguatkan saya. Setiap kali hati merasa tenang, mungkin hati kita merasa gelisah, mungkin kita perlu memeriksa diri kita. Apakah benar Allah sudah benar-benar mengisi hati kita? Jangan-jangan itu kita diam-diam mengeluarkan Allah dari ruang kosong itu dan kita isi dengan yang lain. Nah, lagu ini mengingatkan kita Bapak Ibu, satu pujian lama ya, tapi ingatkan kita begini, setiap kali kita merasa tidak tenang, kita mau cari damai, sadari, damai didapatkan di dalam Yesus. Kata-katanya begini, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Tahu lagu ini ya Bapak Ibu ya? Kita nyanyikan lagu ini ya, boleh pemain musik, pemain keyboard. Kita nyanyikan lagu ini ya, hanya Yesus jawaban hidupku. Main dia. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, seorang pendeta bernama Tim Keller pernah katakan begini, problem utama manusia bukanlah kurangnya pengetahuan. Itu sebabnya kebutuhan utama kita itu bukan informasi Bapak Ibu. Problem utama kita juga bukanlah kelesuan. Seolah kebutuhan utama kita itu adalah motivasi. Nah, dia katakan begini, Tim Keller, Allah tahu bahwa problem utama kita itu adalah permusuhan. Secara khusus permusuhan dengan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, Dia memberikan pendamaian, memberikan rekonsiliasi di dalam Kristus Tuhan, Putranya. Di dalam Kristus, Allah yang tadinya menjadi musuh kita, sekarang menjadi sahabat kita, mengisi ruang kosong di dalam diri kita. Bahkan Dia berjalan menyertai kehidupan kita. Masalah ke depan pasti ada, tapi ingat, damai bukan soal keadaan, tapi soal dengan siapa kita berjalan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku.
katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, bersama Dia hatiku tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan kasih mohon kesetiaan Bapak Ignas berdoa untuk kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu mengingatkan kami, begitu menegur kami ya Tuhan. Seringkali kami mencari damai itu pada hal-hal yang duniawi yang memberikan jaminan sesaat untuk kedamaian Tuhan. Tapi hari ini kami sekali lagi boleh diingatkan bahwa kedamaian yang sejati hanya ketika Engkau datang mengisi hati kami. Engkau datang berjalan dengan kami sehingga kami tidak takut Tuhan akan apapun yang ada masalah di kehidupan, karena kami tahu Engkau lebih besar dari semua masalah itu ya Tuhan, dan Engkau memegang tangan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh membagikan firman-Mu. Kau sertai hamba-Mu, berikan berkat untuk hamba-Mu ini boleh melayani lebih lagi, pakai Tuhan boleh jadi berkat bagi orang-orang di dunia. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini juga, kami menyerahkan sisa ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.